Shalom, umat terkasih GKI Sepanjang. Kali ini ngopeni iman kita akan terambil dari bacaan 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12 sampai 31a. Namun sebelum kita bersama-sama membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua pada kesempatan hari ini Tuhan, untuk kami bisa mendengar lebih lanjut apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam ngopeni kali iman ini Engkau semakin memperkuat iman kami, semakin membuat kami mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersatu dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayatnya yang 12 dan 31. Perikopnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Apakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengajarkan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Tema dalam bacaan ini adalah bagaimana untuk kita saling menghormati satu di antara lain di dalam kehidupan berjemaat, terutama di GKI Sepanjang. Umat sekalian, di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, kita semua manusia dibuat nyaman beradaptasi dengan teknologi. Segala sesuatu bisa dicapai dengan satu klik saja di dalam mesin pencarian internet. Terlebih semua umat dihadapkan karena kecandian kecerdasan buatan yang seolah-olah memaksa pengguna internet itu menggunakannya. Contoh,
kita semua pakai WhatsApp kan, tentunya tidak asing dengan Meta, kecerdasan buatan yang sangat canggih. Yang suka berselancar di internet, di Google pasti juga familiar dengan Gemini. Atau kalau menggunakan Edge atau Micro Internet Explorer pasti akan menggunakan Bing. Kecerdasan buatan ini tidak hanya di kalangan awam saja, di dunia pendidikan hal ini juga sangat dimudahkan. Ada salah satunya yang terkenal adalah ChatGPT. Fenomena mencari kemudahan secara individual ini tak terasa sudah menggerus kehidupan bermasyarakat. Kalau kita merasa 10 tahun yang lalu, masyarakat masih sering menggunakan saluran-saluran komunikasi sosial seperti kerja bakti, arisan, sarana bertukar informasi, atau bahkan duduk di warung kopi berjam-jam diskusi dengan teman-teman, ngobrol ngalur ngidul. Kalau sekarang berbeda. Coba kita lihat warung kopi yang berada di sekeliling gereja kita di sepanjang. Mungkin banyak pengunjungnya, tetapi kebanyakan mereka asik dengan dunianya sendiri. Banyak yang melihat handphonenya masing-masing. Jarang terlihat ada diskusi yang ringan dan berbobot muncul di dalam sebuah warung kopi saat ini, kecuali melihat nonton bola secara langsung. Fenomena ini, individual ini, jauh pada zaman setelah Tuhan Yesus mati, dibangkitkan dan naik ke surga, sudah dialami secara langsung oleh Rasul Paulus melihat dinamika yang terjadi di Korintus. Konteks dalam bacaan kita, individualis ini disebabkan oleh adanya berbagai golongan. Apakah itu situasi etnis, Yahudi non-Yahudi, atau lapisan masyarakat, budak dan non-budak. Yang tadi Rasul Paulus ada dalam bacaan kita, bilang semuanya menerima baptisan yang sama, yakni satu tubuh Kristus. Paulus menggambarkan dengan jelas seperti anatomi tubuh. Banyak bagian yang saling berkoordinasi dan menjalankan sebuah respon. Kalau ada satu sakit, pasti satu akan merasa sakit, yang lainnya akan merasa sakit. Bahkan perbedaan terlihat jelas, sehingga di dalam ayat 22 dan 23 tadi, anggota yang paling lemah justru paling dibutuhkan, atau anggota yang kurang terhormat diberikan penghormatan khusus. Contoh, mata. Semua Bapak Ibu pasti sepakat kalau mata itu adalah anggota tubuh yang sangat penting, namun dia sangat lemah sekali. Tidak punya hal yang tulang, atau tidak memiliki alat pelindung, beda dengan misalnya kaki ataupun tangan. Nah, yang dialami oleh Rasul Paulus dalam jemaat di Korintus masih relevan, barangkali terjadi di dalam kehidupan berjemaat saat ini. Kedudukan, status, perbedaan tingkat ekonomi jadi salah satu perbedaannya. Namun bagaimana kita bisa menyikapinya? Dalam bacaan ini, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus menyatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Umat yang terkasih, fungsi dari gereja, tugas utama dari gereja adalah 3 hal: marturia, kanonia, dan diakonia. Saya rasa umat sudah banyak sekali mengamalkan marturia. Contoh, kita bisa melihat dalam berbagai macam persekutuan doa atau perkumpulan, pasti ada saja yang bersaksi. Sedangkan kanonia, kita lihat saja persekutuan doa kita, gereja kita, pasti banyak orang yang berkumpul di dalam kegiatan-kegiatan gereja, bisa menunjukkan upaya dari kanonia tersebut. Namun bagaimana dengan diakonia? Diakonia juga hal yang tidak kalah penting. Bisa jadi umat memahami bahwa diakonia itu adalah tugas majelis dan pendeta atau badan pelayanan saja. Tentunya hal itu kurang benar, karena diakonia itu adalah tugas bagi kita semua umat yang berada di dalam gereja ini. Dalam konteks kehidupan bergereja dan negara, diakonia menjadi satu tugas yang sangat penting. Kita bisa menghidupi diakonia secara karitatif, langsung membantu orang yang kesusahan,
kita bisa menjalani diakonia secara reformatif, memberikan pendidikan, misalnya komisi beasiswa kita memberikan beasiswa bagi yang memerlukan, atau bahkan secara transformatif, langsung memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat yang membutuhkan. Umat sekalian, mari kita kembali merenungkan nasihat Paulus di dalam jemaat di Korintus. Apakah kita menjalankan prinsip menolong yang lemah, prinsip diakonia tersebut? Apakah ada aksi yang konkret yang ayo mari kita bersama-sama umat dan saya lakukan secara nyata? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Ajar kami untuk menghidupi lebih lagi Tuhan bagaimana kita mencerminkan kasih-Mu Tuhan kepada umat kami atau bahkan kepada anggota kami yang paling lemah. Kiranya Engkau menguatkan kami di dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian renungan yang bisa diberikan pada Ngopeni Iman kali ini. Terima kasih, shalom dan Tuhan memberkati.